Banyak yang berpikir kalau hidup hemat itu berarti harus serba kekurangan dan nggak bisa menikmati hidup. Padahal dengan gaya hidup minimalis, teman-teman bisa tetap hemat tanpa merasa sengsara. Minimalis itu bukan soal punya barang sedikit, tapi lebih ke memilih apa yang benar-benar penting dan membuat hidup jadi lebih berkualitas. Nah, ada nih 10 tips cara hemat ala minimalis yang bisa teman-teman coba. Tips yang pertama adalah pilih barang yang multifungsi. Teman-teman pasti sering nih tergoda beli barang-barang lucu yang sebenarnya jarang dipakai. Dengan gaya hidup minimalis, kita bisa mulai memilih barang yang multifungsi. Misalnya beli meja yang bisa dipakai untuk kerja sekaligus makan, atau tas yang cocok untuk berbagai acara. Barang multifungsi ini tidak hanya menghemat uang, tapi juga menghemat ruangan di rumah. Kalian jadi tidak perlu beli banyak barang yang akhirnya hanya numpuk di lemari. Selain itu, rumah juga jadi lebih rapih dan lebih mudah dibersihkan. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas. Karena setiap barang yang kalian punya benar-benar bermanfaat dan tidak bikin boros. Tips yang kedua adalah belanja sesuai kebutuhan dan bukan karena keinginan saja. Seringkali kita belanja karena tergoda diskon atau tren, padahal barangnya belum tentu diperlukan. Coba deh, sebelum beli sesuatu, tanya dulu ke diri sendiri, ini benar-benar butuh nggak ya? Kalau jawabannya tidak yakin, lebih baik tahan dulu. Belanja sesuai kebutuhan membuat pengeluaran lebih terkendali karena kalian jadi tidak gampang menyesal karena beli barang yang akhirnya tidak terpakai. Selain itu, uang yang biasanya habis untuk belanja impulsif bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih penting. Dengan membiasakan diri seperti ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan hidup pun terasa lebih ringan karena tidak dibebani barang-barang yang tidak perlu. Tips yang ketiga adalah rutin decluttering. Decluttering atau merapikan barang-barang secara rutin bisa menjadi cara ampuh untuk hidup hemat. Teman-teman bisa mulai dengan memilih barang yang sudah tidak terpakai, terus dijual, atau disumbangkan saja. Selain membuat rumah lebih lega, kita juga bisa dapat tambahan uang dari hasil jualan barang bekas. Kegiatan ini juga bisa membuat kita lebih sadar barang-barang apa saja yang benar-benar kita butuhkan, supaya ke depannya kita tidak mudah tergoda membeli barang baru yang fungsinya sama dengan yang sudah ada, atau bahkan barangnya kembar-kembar. Selain itu, decluttering bisa menjadi momen refleksi untuk menghargai apa yang sudah dimiliki. Kita jadi lebih bersyukur dan tidak gampang merasa kekurangan. Tips yang keempat adalah masak sendiri di rumah. Makan di luar atau beli di luar memang praktis, tapi kalau keseringan bisa membuat dompet cepat tipis. Coba deh, mulai biasakan masak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, kita bisa mengendalikan bahan dan rasa makanan sesuai dengan selera. Masak sendiri juga bisa menjadi aktivitas bersama dengan keluarga atau teman. Kita bisa bereksperimen dengan resep baru dan sama-sama menikmati hasilnya. Selain itu, masak di rumah biasanya lebih sehat karena kalian tahu persis apa saja yang masuk ke dalam makanan dan juga bisa memastikan alat-alatnya higienis. Dengan cara ini, kita tidak hanya berhemat uang, tapi juga menjaga kesehatan. Tips yang kelima adalah kurangi nongkrong di kafe atau restoran. Nongkrong itu memang enak, apalagi sambil ngopi dan ngobrol bareng teman. Tapi kalau terlalu sering, pengeluaran bisa membengkak tanpa disadari. Coba kurangi frekuensi nongkrong di luar dan ganti dengan ngumpul di rumah, atau di taman, atau di tempat-tempat yang gratis lah. Ngumpul di rumah bisa lebih hemat dan suasananya juga bisa lebih santai. Teman-teman yang datang bisa bawa makanan sendiri, atau kita juga bisa masak bareng, dan suasananya juga bisa lebih seru dan akrab. Selain itu, kita juga bisa bebas ngobrol tanpa khawatir soal waktu atau minimum order. Dengan mengurangi nongkrong di kafe atau restoran, kita bisa tetap bersosialisasi tanpa harus boros. Uang yang biasanya habis buat beli kopi bisa ditabung atau dipakai untuk keperluan lain yang lebih penting. Tips yang keenam adalah manfaatkan transportasi umum atau bersepeda. Biaya transportasi seringkali jadi pengeluaran besar, apalagi kalau setiap hari naik kendaraan pribadi. Nah, kita bisa mulai beralih ke transportasi umum atau bersepeda untuk aktivitas sehari-hari. Selain lebih hemat, cara ini juga ramah lingkungan. Naik transportasi umum atau bersepeda bisa mengurangi stres karena macet dan biaya parkir. Kita juga bisa sekalian berolahraga kalau memilih bersepeda. Selain itu, teman-teman bisa menikmati perjalanan dengan cara yang berbeda atau lebih santai. Dengan membiasakan kebiasaan seperti ini, pengeluaran bulanan juga bisa ditekan cukup banyak. Teman-teman pun bisa lebih sehat dan lingkungan sekitar juga jadi lebih bersih. Tips yang ketujuh adalah membuat anggaran dan mencatat pengeluaran. Salah satu kunci hidup hemat adalah tahu kemana saja uang kalian pergi. Teman-teman bisa mulai dengan membuat anggaran bulanan
bulanan dan mencatat setiap pengeluaran. Cara ini memang butuh disiplin, tapi hasilnya sangat terasa. Dengan mencatat pengeluaran, kita bisa melihat pola belanja dan tahu pos mana yang bisa dikurangi. Teman-teman juga bisa lebih mudah mengatur prioritas dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selain itu, membuat anggaran bisa membuat hidup kita lebih tenang karena tahu semua kebutuhan sudah tercukupi. Hidup pun jadi lebih teratur dan tidak gampang panik kalau ada kebutuhan mendadak. Tips yang ke-8 adalah pilih hiburan yang gratis atau murah. Hiburan itu nggak harus mahal kok. Kita bisa mencari alternatif hiburan yang gratis atau murah. Misalnya jalan-jalan di taman, piknik, atau nonton film di rumah. Banyak juga acara komunitas atau festival yang bisa diikuti tanpa biaya besar. Dengan memilih hiburan yang sederhana, kita bisa tetap bersenang-senang tanpa harus menguras dompet. Selain itu, hiburan seperti ini biasanya lebih berkesan karena bisa dinikmati dengan orang-orang terdekat. Teman-teman juga bisa menemukan hobi baru yang tidak butuh biaya besar, misalnya membaca, berkebun, atau membuat kerajinan tangan. Hidup hemat jadi terasa lebih seru dan penuh warna. Tips yang ke-9 adalah investasi pada pengalaman dan bukan pada barang. Orang minimalis lebih suka menghabiskan uang untuk pengalaman daripada barang. Teman-teman bisa mulai menerapkan pola pikir ini dengan memilih liburan, kursus, atau kegiatan yang bisa memberikan kenangan dan pengetahuan baru. Pengalaman biasanya lebih berharga dan tahan lama dibandingkan barang. Kita bisa belajar hal baru, bertemu dengan orang-orang inspiratif, dan memperluas wawasan. Selain itu, pengalaman kan juga tidak menyita ruangan di rumah, jadi rumah pun terasa lebih lega. Dengan cara ini, teman-teman bisa tetap menikmati hidup tanpa harus boros, karena setiap pengeluaran jadi terasa lebih bermakna dan memberi dampak positif ke diri sendiri. Dan tips yang ke-10 adalah jangan takut bilang tidak. Kadang, kita merasa nggak enak hati kalau harus menolak ajakan untuk nongkrong, shopping, atau ikut acara yang butuh biaya besar. Padahal, belajar untuk mengatakan tidak, itu sangat penting supaya kita bisa tetap konsisten dengan tujuan hidup hemat. Dengan berani menolak, kita bisa lebih mengontrol pengeluaran dan juga waktu. Teman-teman juga bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan sesuai dengan prioritas. Selain itu, bilang tidak bukan berarti antisosial, tapi lebih ke menjaga keseimbangan hidup. Teman-teman bisa tetap bersosialisasi dengan cara yang lebih sederhana dan juga hemat. Sekian dulu video kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!